Bismillahirrahmanirrahim. Wal hafiduna utawi piro-piro malaikat hafadhu utawi malaikat kang jaga kabeh. Kismani iku ana loro. Ahaduhuma utawi salah siji kismani. Hafiduna iku padha jaga sapa ahad lil abdi maring kawula minal maldori saking pira-pira bahaya. Wasani hima utahe kaping pindho kismani. Hafiduna iku padha jaga sapa sani hima lima maring barang yastiru kang metu minhu saking abdun mingkaulin bayane saking ucapan au fi'lin utawa penggawean au i'tiqadin utawa keyakinan. Jadi selanjutnya bagian yang ketiga adalah malaikat hafadhu atau malaikat yang menjaga. Nah, malaikat yang menjaga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu malaikat yang menjaga hamba itu dari segala bahaya. Jadi ada malaikat yang pertama ini, bagian yang pertama ini menjaga hamba dari segala hal yang membahayakan. Nah, yang kedua, malaikat ini menjaga dari hal yang keluar dari seorang hamba. Jadi apapun yang keluar dari seorang hamba itu dijaga oleh malaikat ini. Seperti ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Malaikat hafadhu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menjaga seorang hamba, baik manusia ataupun jin itu. Menjaga dari apa? Dari semua yang membahayakan diri seorang hamba. Nah, malaikat hafadhu yang kedua, bagian yang kedua itu menjaga semua yang keluar dari hamba, seperti ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Fal hafidhuna mongko utawi malaikat kang jaga kabeh minal madhori saking piro bahaya asyaratun iku 10 bilaili ing dalem wongine wa asyaratun lan 10 binahari ing dalem waktu rinone. Jadi malaikat yang menjaga seorang hamba itu di siang hari 10 malaikat, di malam hari 10 malaikat. Jadi bergantian. Jadi malaikat yang bertugas di siang hari setelah matahari akan terbenam itu naik ke langit. Terus turunan malaikat malam hari 10 malaikat lagi. Nah, malaikat malam hari itu setelah fajar itu naik ke langit, ganti malaikat lagi 10 lagi turun ke bumi untuk menjaga seorang hamba. Jadi satu orang hamba itu dijaga 10 malaikat di siang harinya, 10 malaikat di malam harinya. Agar apa? Agar tidak terkena malapetaka atau sesuatu yang membahayakan diri seorang hamba. Nah, itu sebenarnya wujud kasih sayang Allah SWT kepada hamba. Wujud rahmannya Allah seperti itu. Biarpun orang itu kafir, tetap rahmannya Allah berlaku pada orang tersebut. Akhraja ngriwayatake At-Tabari sopo Imam Tabari min toriki Kinanatil Adawi saking dalan Kinana al-Adawi apa anna Usmana sak temene Sayyidina Utsman saala iku takon sapa Sayyidina Utsman an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an adadil malaikati saking wilangane pira-pira malaikat al muwakkilina kang padha nguasani sapa malaikat bil adami ing anak Adam. Jadi diriwayatkan dari Imam Tabari dari jalan Kinana al-Adawi
riwayat tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya Sayyidina Utsman pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bilangan malaikat yang menjaga manusia. Jadi malaikat yang menjaga manusia jumlahnya itu berapa? Itu pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad oleh Sayyidina Utsman. Faqala mongko jawab sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli adamiyin iku kedue saben-saben menungso apa asyaratun 10 malaikat bilaili ing dalem wengine, wa asyaratun lan 10 malaikat binahari ing dalem rinone. Jadi terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Sayyidina Utsman, Nabi menjawab bahwa setiap manusia itu dijaga oleh 10 malaikat di malam harinya dan 10 malaikat di siang harinya. Jadi malaikat malam itu ada sendiri, malaikat siang itu ada sendiri. Pergantiannya ketika waktu fajar dan ketika matahari akan terbenam. Wahidun utawi malaikat siji ayaminihi iku saking arah tengene adami, wa akharun lan utawi malaikat kang oleh iku angshimalihi saking arah kiwane adami. Jadi satu malaikat di sebelah kanannya manusia, satu malaikat di sebelah kirinya manusia. Wa isnani utawi malaikat loro iku mim baini yadaihi saking arah ngarepe adami, wa min khalfihi lan saking arah ngurine adami. Jadi dua malaikat lagi itu di depan dan di belakang. Jadi satu di depan, satu di belakang. Wa isnani utawi malaikat loro iku ala janibaihi ing atase sampinge adami. Jadi di samping kanan dan kiri itu juga ada malaikat. Wa akhorun utawi malaikat kang oleh qabindun iku nyekel sapa akhor ala nasiyatihi ing atase mbun-bunane adami. Fa ing tawadhu'a mongko lamun andhap asor sapa adami, rafa'a mongko ngangkat sapa akhor hu ing adami. Wa in takabbara lan lamun sombong sapa adami, wadhu'a mongko ndele sapa akhor ing adami. Jadi ada satu lagi malaikat itu menjaga ubun-ubun manusia. Jadi yang menjaga ubun-ubun manusia ini, apabila manusia yang dijaga tadi itu rendah hati, sopan, santun, itu diangkat. Tapi sebaliknya, kalau sombong itu akan diletakkan, tidak dipegang. Jadi coro istilahnya itu dipuji. Kalau tawadhu itu dipuji, tapi kalau tidak ya diletakkan, enggak dijaga, cuma tetap dipegang itu aja, tapi enggak. Ya direndahkan. Wa isnani utawi malaikat loro iku ala syafataihi ing atase tutuk lorone adami. Jadi ada dua malaikat lagi itu menjaga mulutnya manusia. Walaisalan ora ono yang faldoni iku njoko sopo karone isnani alaihi ing atase adami
illa sholatu kejaba apa maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang menjaga mulut manusia itu ada dua malaikat. Nah, kedua malaikat yang menjaga mulut manusia ini itu menjaga sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaysa yahfadhuni alaihi illa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menjaga mulut manusia kecuali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi supaya kita selalu bersolawat kepada Nabi. Karena yang menjaga mulut kita, kedua malaikat saja itu tidak menjaga kecuali dengan membaca sholawat. Baik itu malaikat yang bertugas di siang hari ataupun di malam hari. Wala asyiru tai malaikat kang 10 ya khrisuhu iku njaga sapa asyir. Minal hayati saking ula. Angtan khula ing yen to manjing apa hayat fahu ing tutuke adami ai idza nama tegese nalikane turu sapa adami. Jadi saya ulangi lagi, wal asyiru utai malaikat kang kaping 10 iku yakhrisuhu njaga sapa asyir hu ing adami minal hayati saking ula angtan khula ing yen to manjing apa hayat fahu ing tutuke adami ai idza nama tegese nalikane turu sapa adami. Jadi malaikat yang ke-10 itu menjaga agar tidak ada ular ataupun hewan yang lainnya masuk ke dalam mulut manusia ketika manusia tidur. Jadi kita tidur kan posisi kita tidak tahu mulut kita itu terbuka apa tertutup. Jadi itu ada malaikat sendiri yang menjaga. Kalau tidak ada malaikat yang menjaga, mungkin kita ketika menguap, ketika tidur itu mungkin ada kewan yang masuk, lalat atau apa, atau nyamuk ataupun serangga yang lain kan bisa. Jadi itu ada malaikat yang menjaga sendiri ketika kita tidur. Wa qala lan dawu al-Mahdawi sapa Imam Mahdawi rupane dawu anna Usmana sak temene Sayyidina Utsman salah iku takon sapa Sayyidina Utsman an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane pitakonane kam iku pira mimalakin apa pira-pira malaikate alal insani kang jaga ing atase manungsa. Fadzakara mongko jawab sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam utai malakun alal insan isrina iku 20 malakan apane malaikate. Jadi riwayat dari Imam Mahdawi itu menyatakan bahwa Sayyidina Utsman pernah bertanya kepada Nabi yang dialek pertanyaannya itu kami malakin alal insan, berapa malaikat yang menjaga manusia. Kemudian Nabi menjawab isyrina 20 malaikatnya. Jadi 20 malaikat yang menjaga manusia. Ini senada dengan
yang diriwayatkan dari Imam Tobari tadi. Cuma Imam Tobari tadi lebih jelas, diperjelas lagi. Ini secara global itu 20, tapi Imam Tobari tadi 10 malam 10 siang. Wa dzakara lan nutur al-Ubayy sapa Ubayy annahu satamne Ubayy ya fadu iku ngapalange sapa Ubayy libni Atiyah saking Ibnu Atiyah rupane hafid annakulla insanin satemene saben-saben menungso yuwakilu iku den kuasani sapa bihi insan min hinin saking endine min hini wuku'i saking endine tumibane insan nutfatan apane nutfahe mirrohimi awet saking rahim ila mautihi tumeka maring matine insan arba umiatin opo 400 arba umiatin malakin opo 400 malaikat. Nah, jadi Al-Ubayy itu menyatakan dari yang dihafalkan Imam Ubayy itu bersumber dari Ibnu Atiyah. Nah, Ibnu Atiyah itu menyatakan bahwa setiap manusia itu dijaga oleh malaikat mulai dari rahim sampai matinya itu 400 malah malaikat. Jadi manusia itu dijaga 400 malaikat itu mulai berupa nutfah itu segumpal darah yang waktu di rahim masih di rahim itu sampai matinya manusia itu ada 400 malaikat yang menjaga manusia. Itu dari hafalan Ubayy yang diterima dari Imam Ibnu Atiyah. Qala dawu al-Bajuri sapa Imam Bajuri. Wa hafadhuhum lan padha njaga sapa malaikat lil abdi maring kawula. Innama huwa angin pestine utawi abdun angin pestine utawi hafadhuhum lil abdi iku minal mu'allaki saking takdir mu'allak. Jadi malaikat yang menjaga manusia itu menurut Imam Bajuri itu menjaga dari takdir mu'allak, takdir yang bisa berubah dengan pencapaian atau dengan sebab-sebab yang lain dari manusia. Wa amal mubromu lan anapun utawi takdir mubrom fala buddha mongko ora kena ora min angfalihi apa ngelaksanakno sapa abdu fayab aduna mongko padha ngados sapa hafadhuhum anhu saking mubrom hatta yang fadu sehingga ngelaksanakake sapa abdun. Adapun terhadap takdir mubrom, jadi takdir mubrom itu yang sudah tidak bisa dirubah dari sananya, itu maka harus dilaksanakan oleh seorang hamba. Nah, malaikat tidak bisa mengikut campur. Jadi terhadap takdir mubrom itu malaikat tidak ikut campur, sehingga orang tersebut atau hamba tersebut melaksanakan takdir tersebut. Jadi yang dijaga oleh malaikat dari seorang hamba itu adalah takdir yang masih mu'allak, yang masih digantungkan dengan pencapaian manusia, dengan usaha manusia agar hal itu berubah. Itu yang dijaga oleh malaikat. Tapi kalau sudah takdir mubrom yang dari sananya, yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa dirubah, itu malaikat tidak bisa menjaga hal itu sampai
hamba tersebut melaksanakan takdirnya. Tuh. Seperti contohnya misalkan kematian saja. Ya. Atau misalkan ada terjadi kecelakaan sampai meninggal, itu kan kalau memang sudah itu takdir mubrom, malaikat tidak bisa menjaga hal itu, karena itu sudah ketentuan dari Allah bahwa orang ini meninggal disebabkan oleh kecelakaan. Akhirnya malaikat tidak bisa menjaga hal itu sampai seorang hamba itu melaksanakan takdir itu, takdir yang ditentukan oleh Allah yang tidak bisa dirubah, atau takdir mubrom. Jadi jangan dibayangkan kalau yang menjaga malaikat sebanyak itu kok masih ada kecelakaan dan lain sebagainya, ya tidak harus seperti itu. Karena kalau itu sudah takdir Allah, sudah ketentuan yang harus terlaksana, ya tetap terlaksana. Malaikat tidak berani ikut campur. Wal hafiduna lan padha njaga sapa malaikat kabeh lima maring perkara yasdiru kang metu apa ma minal abdi saking kawula, mingkaulin bayane saking ucapan, au fi'lin utawa penggawean, au i'tiqadin utawa i'tiqad. Isnani iku ana loro, raqibun suci iku malaikat raqib, wa atidun lan malaikat atid. Jadi malaikat yang menjaga manusia, yang menjaga segala sesuatu yang keluar dari manusia, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan manusia, itu ada dua malaikat yang menjaga, yaitu malaikat raqib dan atid. Wa kullu minhuma utawi saben-saben saking karone raqib wa atid. Raqibun iku aran raqib, ay hafidun tegese malaikat kang jaga. Wa atidun lan malaikat atid ay hadirun tegese malaikat kang nunggoni. Ay fakul wahidin tegese utawi saben-saben suwijine minhuma saking karone raqib wa atid. Yusama iku den arani sapa kulu wahidin bihadainil ismaini kelawan ikilah asma loro, lakuma dudu karone raqib wa atid. Qad yatahamu temen salah cipta sapa wong, min anna ahaduma saking sak temene salah suwijine raqib wa atid, raqibun iku raqib, wal akharu lan kang weneh atidun iku atid. Qala dawuhu ing fakul wahidi minhuma ila akhirih al-Bajuri sapa Imam Bajuri kal Jalal Mahili kaya Imam Jalal al-Mahili. Jadi raqib wa atid, jadi yang menjaga segala sesuatu yang keluar dari manusia itu imam, yang malaikat raqib atid. Nah, malaikat raqib atid itu raqibun ay hafidun wa atidun ay hadirun, jadi yang menjaga dan yang menunggu. Jadi ada malaikat raqib itu yang menjaga, atid yang menunggu. Ai fakul wahidi minuma yusama bihadainil ismaini lakuma qad yatawahamu min anna ahadihima raqibun wal akharu atidun. Jadi jangan sampai salah memahami bahwa fakul wahidi minhuma yusama bihadainil ismaini. Jadi bukan berarti salah satunya dinamakan raqib dan satunya dinamakan atid kan, tapi mempunyai tugas masing-masing. Malaikat raqib mempunyai tugas hafidun, atid hadirun.
Jadi kadang ada yang salah memahami bahwa kedua-duanya itu ada yang bernama Raqib, yang satunya bernama Atid. Jadi harus mengetahui dengan jelas malaikat Raqib itu yang mana. Kalau dalam pelajaran kita itu malaikat Raqib yang mencatat amal baik, malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Itu jadi jelas, bukan berarti nggak tahu yang mencatat amal baik siapa, yang mencatat amal buruk siapa. Pokoknya intinya malaikat yang menjaga kita adalah malaikat Raqib, yang satunya bernama Atid. Itu berarti nih ya tahu berarti nih salah pemahaman. Tuh. Jadi jelas Raqib itu hafidun, Atid itu hadirun. Itu pendapat Imam Al-Bajuri yang senada dengan pendapat Imam Jalal Al-Mahili. Dan banyak lagi pendapat yang lain tentang hal itu. Insya Allah disambung pada pengajian selanjutnya. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih banyak kesalahan dari penjelasan saya. Semoga apa yang baik bisa diambil manfaatnya, dan apa yang kurang baik bisa dilupakan. Semoga lantaran ngaji ini kita diberikan oleh Allah ilmu, semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai dengan hidayah Allah. Semakin bertambah ilmu semakin bertambah hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.